banyak manusia meninggalkan agamanya. Ini juga fitnah. Bayangkan kalau sudah waktunya sholat, masjid sedikit. Tapi pasarnya ramai, di jalan ramai. Ini juga fitnah. Karena ambisi dunia. Orang itu meninggalkan masjid, meninggalkan taklim, meninggalkan belajar, meninggalkan ibadah itu karena fitnah dunia. Tidak ada waktunya sholat, hayya ala sholat, mereka tidak hadir di masjid, kecuali urusan dunia. Kecuali kalau dia sakit. Sakit Allah Ta'ala maklumi. Karena sakit bukan kehendak kita. Nah, demikian juga fitnah yang menyebar sekarang. Pertama, ya, perhatikan di situ orang awam jadi pemimpin dan berdakwah. Nah, ya. Ini fitnah pertama. Bayangkan, ukhti wa ikhwani, kalau kita ini orang awam terus mau yaitu meriksa orang sakit, hancur orang sakit. Kalau kita bukan seorang dokter lalu ngasih pil ya kepada manusia, bisa mati orang. Ini kalau kita sebagai dokter harus punya ilmu. Bagaimana mengatur umat tanpa ilmu? Dijelaskan di sini dalam hadis Bukhari. Saya baca dulu. Orang awam sekarang menjadi pemimpin dan berdakwah tidak boleh. Orang awam mendengar, ya. Orang awam menuntut ilmu. Orang yang berdakwah orang punya ilmu. Tidak bisa, sebagaimana seorang dokter boleh dia praktek. Orang yang awam tidak boleh praktek ke dokter. Nah, dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, an Abdullah bin Amr bin al-As, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walaki yakbidul ilma biqabdil ulama hatta idha lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Nah, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Ini fitnah pertama. Ya. Jadi orang awam mengatur manusia. Orang punya ilmu tidak boleh mengatur. Ini fitnah cukup besar pada zaman sekarang. Bagikan kita punya mobil, mestinya yang nyupir mobil itu jangan disupir. Ternyata orang tidak bisa nyupir mobil, suruh mobil, hancur mobil itu. Bukan hanya hancur mobil itu, tapi penumpang juga hancur. Maknanya begini. Kita sekarang kembali kepada terjemahnya. Dari Abdullah bin Amr bin al-As. Itu seorang sahabat. Lalu aku mendengar dia berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ya. Jadi sahabat ini mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencabut ilmu. Perhatikan, ikhwan wa akhwat. Allah Ta'ala tidak mencabut ilmu, maknanya ilmu din, ilmu tauhid, ilmu ibadah. Ya. Allah Ta'ala tidak mencabut ilmu dari para hamba secara langsung. Jadi ilmu itu wujud karena ada orang yang punya ilmu. Nah, Allah Ta'ala tidak mencabut ilmu secara langsung, tetapi Allah mencabut ilmu dengan kematian para ulama. Ya. Satu contoh begini saja. Antum adalah seorang dokter. Demikian juga antum, yaitu yang putih juga seorang dokter pula. Kalau seorang dokter ini sudah meninggal dunia, pasien-pasien ini qadar Allah tidak akan sembuh. Karena Allah menjadikan kesembuhan itu dengan obat. Ini satu contoh. Bayangkan sekian banyak orang masuk ke rumah sakit. Sedangkan dokternya tidak hadir. Atau meninggal dunia, bagaimana dia mau sembuh? Karena Allah Ta'ala menyembuhkan penyakit dengan sebab. Sebagaimana kita kenyang, sebabnya makan. Kalau kita tidak makan, mati. Sebabnya kita segar karena minum. Nah, jika seorang pasien yang banyak butuh dokter, dokternya meninggal dunia, atau dokter itu tidak mengerti ilmu, akan mati orang itu. Demikian juga masyarakat ini,
Kalau sudah tidak ada para ulama yang menyampaikan ilmu, akan hancur. Bahkan kematian, yaitu orang pasien, orang sakit, itu lebih ringan daripada matinya hati orangnya hidup. Nah, inilah perlunya kita menuntut ilmu. Kaum muslimin wal muslimat. Bahayanya orang tidak mendapatkan ilmu. Nah, apabila sudah tidak ada tersisa orang alim pun, tidak ada ustaz, tidak ada seorang alim yang mengajarkan kita, bagikan tidak ada dokter yang mengobati orang sakit, apa yang terjadi orang sakit itu? Sebagaimana orang tua ketika punya anak, orang tuanya meninggal dunia, anak-anak itu masih kecil, atau orang tuanya itu gila, apa yang terjadi pada anak? Ya, demikian juga masyarakat ini kalau sudah tidak ada orang punya ilmu din, masyarakat mau tanya sama siapa? Padahal Allah berfirman, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kamu orang punya ilmu kalau tidak tahu. Nah, ya. Maka orang akan, ketika ulama tidak ada, maka orang-orang akan mengangkat orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Nah, ini. Ya. Kalau sudah tidak ada dokter, maka siapapun orang suruh jadi dokter. Hancur para pasien. Tetapi orang awam ini kalau sudah tidak ada orang punya ilmu din, siapa yang mau dicari ilmu itu? Inilah pentingnya kita menuntut ilmu. Ya, ikhwani wa akhwat. Nah, kemudian akan mengangkat orang-orang bodoh menjadi pemimpin yang akan dijadikan tempat bertanya. Nah, ya. Kalau orang punya ilmu sudah meninggal dunia, sedangkan orang menanya siapa? Menanya orang awam. Menanya orang yang bodoh. Kalau sudah tidak ada para asatid, tidak ada ulama yang kita tanya, sedangkan manusia butuh, yaitu pertanyaan, butuh jawaban, fa'aftau, mereka akan berfatwa tanpa dasar ilmu. Mereka ini sesat dan menyesatkan. Ini musibah yang pertama. Makanya sebelum hilangnya ilmu ini, nah, kita berpesan pada diri kita. Mari kita sisihkan waktu untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ini tidak bisa kita wakilkan kepada orang. Yang menuntut ilmu yang ia dapat. Bagikan antum yaitu sekolah dalam kedokteran, ya antum yang memiliki. Tidak ada orang lain. Bapak kita tidak sekolah dalam kedokteran. Kita sekolah yang pintar, yang paham adalah yang sekolah. Yang tidak sekolah tidak paham. Ini satu contoh ilmu urusan dunia. Ternyata untuk mencari kebahagiaan dunia ditempuh dengan ilmu. Bagaimana untuk mencari kebahagiaan akhirat kita, ikhwan akhwat, kaum muslimin wal muslimat. Butuh ilmu. Ilmu itu pokoknya segala cara. Bayangkan, yaitu antum atau antum mau meneliti pasien, itu butuh ilmu. Dilihat dulu, dicek, yaitu getaran jantungnya, denyutannya, ini panasnya berapa. Tidak semuanya obat langsung masuk, diteliti dulu. Itu ilmu. Demikian juga masalah urusan din. Jadi fitnah yang menyebar pada zaman sekarang ini adalah fitnah orang bodoh menjadi pemimpin. Orang tidak tahu dokter, dia praktik dokter. Nah, orang tidak tahu bengkel, dia sengaja membengkel mobil, rusak mobil itu. Nah, ya, bagaimana dengan kebodohan orang lalu memimpin umat? Inilah fitnah yang menyebar pada zaman sekarang. Karena orang bodoh itu merusak, bukan memperbaiki. Tapi orang punya ilmu memperbaiki. Makanya kita disuruh menanya orang punya ilmu. Tidak disuruh menanya kepada orang bodoh. Orang bodoh harus menanya. Orang berilmu harus menjawab. Ini yang pertama. Yang nomor dua. Fitnah yang menyebar pada zaman sekarang, para dai penyesat umat bermunculan. Nah, ya. Dai bermuncul menyesatkan umat. Mestinya dai itu kan menyampaikan ayat, menyampaikan hadis. Ini tidak. Akan muncul para dai juru dakwah tapi menyesatkan umat. Nah, cuma kita ini tahu juru dakwah itu menyesatkan umat kalau kita punya ilmu. Sebagaimana ahli dokter, kedokteran spesial, dia akan tahu ini penyakit kalau dia punya ilmu. Tapi dia bukan dokter spesial dalam, umpamanya.
Dia mau mengobati, bukan sembuh orang itu, tapi akan rusak. Akan mati orang itu. Bahkan mungkin bertambah sakitnya. Karena obat yang dimasukkan bukanlah cocok dengannya. Demikian juga akhir zaman. Hati-hati kita ya kepada siapa kita menuntut ilmu. Karena semuanya qala Allah Ta'ala wa qala Nabi. Tapi mereka tidak paham. Nah, kita baca dulu. Ini fitnah yang nomor 2. Munculnya para da'i mengajak syirik. Munculnya para da'i mengajak kepada kemaksiatan, kepada bid'ah. Mestinya para da'i itu mengajak tauhid, mengajak ibadah, mengajak akhlak yang mulia. Tapi ini tidak. Sekarang banyak muncul para da'i baca ayat, baca Quran, baca hadis, tapi mendalil orang dengan kesesatan. Nah, hanya saja kita akan tahu kalau kita punya ilmu. Nah, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Sami'a Hudzaifah ibn al-Yaman yaqulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu du'atun ala abwabi jahannam. Akan ada para da'i yang masuk neraka jahanam. Saya baca dulu. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Qultu ya Rasulullah, sifhum lana. Qala hum qaumun min jildatina. Yatakallamuna bi alsinatina. Qultu fama ta'muruni. Para sahabat menanya, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Ya. Qala falzam jama'atal muslimin wa imamahum. Falzam jama'atal muslimin wa imamahum. Fa'tazil, na'am. Fa'il lam takun jama'a wala imama. Fa'il lam takun jama'a wala imama fa'tazil tilkal firaq kullaha. Walau anta azza bi asli sajaratin hatta yudrikal mautu wa anta kadzalik. Artinya, ya, kita artikan pelan-pelan. Dari Hudzaifah bin al-Yamani. Hudzaifah sahabat Nabi. Dinamakan al-Yamani karena asalnya dari negara Yaman. Orang boleh, ini Surabaya, ini dari Gresik, ini dari Paciran, ini Jawa Timur, boleh menyebut dari asalnya. Ia berkata, sahabatnya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada para da'i. Perhatikan, akan ada para da'i, ya, bukan para pekerja loh, bukan para dokter, bukan para tukang, akan ada para da'i yang mengajak ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik, ya. Kalau kita terlintas dalam pikiran kita, da'i itu mesti mengajak ke surga. Karena kita punya fitrah yang baik. Ternyata juga ada juru dakwah da'i yang mengajak ke neraka. Ini dalilnya. Yang bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan saudaraku dan saudaraku. Pentingnya kita menuntut ilmu. Supaya kita tahu siapa da'i yang mengajak tauhid, mengajak ibadah, dan siapa da'i yang mengajak kemungkaran. Bukankah kita pernah mendengar orang Muslim punya ilmu katanya Tuhan itu tidak ada? Ya. Tuhan tidak ada katanya. Kalau Allah Ta'ala tidak ada, siapa menciptakan langit dan bumi? Apa kita? Tentu tidak. Nah ini ya, saya ulang lagi. Dia bersabda akan ada para da'i. Para da'i itu jumlahnya bukan satu, banyak. Akan ada para da'i bisa ratusan bahkan ribuan yang mengajak ke dalam neraka. Bukan mengajak ke surga, bukan mengajak sholat, tapi mengajak maksiat. Barang siapa yang memenuhi ajakannya, barang siapa yang ikut ajakannya, barang siapa yang mengikuti seruannya, maka dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Ya, orang yang ikut akan dilempar ke dalam neraka. Ternyata ada da'i yang mengajak manusia ke neraka. Sedikit da'i yang mengajak manusia ke surga. Nah ini yang kita harus pahami. Inilah fitnah di akhir zaman.
Karena sekarang zaman internet, semua yang baik yang buruk tampil dalam Facebook, tampil dunia internet. Makanya kita harus hati-hati. Ya, kita seorang muslim. Kalau antum seorang dokter, ya, tahu ini obat kalau ketika ada yaitu pemberitahuan ini obat palsu, obat yang injerik, obat yang baik tahu. Karena apa? Karena antum sebagai dokter. Kalau saya tidak tahu dokter ini obat, makanya saya menanya kepada dokter. Nah sekarang kalau sudah menyebar para dai yang mengajak manusia ke neraka jahanam, ya, lalu siapa yang bisa meneliti? Kalau kita tidak punya keilmuan, makanya ketika kita yaitu sedang membuka internet hati-hati, tanya dulu Ustadz, ini orang pidato ini boleh apa tidak saya dengar, ya. Ini orang bicara begini, bolehkah saya mendengar? Bolehkah saya mengambil ilmu? Sebagaimana para dokter ketika ditanya sakit tulang harus mencari pada dokter sakit tulang. Penyakit dalam kita harus tanya kepada dokter penyakit dalam. Penyakit kulit kita harus tanya kepada dokter tentang masalah kulit. Tidak semuanya dokter, kan dokter ada spesialis tertentu. Dokter kandungan, ya, dokter saraf, ya, dokter kulit, ada semuanya. Nah, kalau kita sakit kulit, kita pergi ke dokter tentang spesialis kulit. Sakit ginjal, kita tanya kepada dokter yang dia khusus spesial ginjal. Nah, kita juga begitu kalau muslimin. Dalam menuntut ilmu, jangan sembarang semuanya para ustadz kita dengar. Hanya, alhamdulillah kita, ustadz sunnah itu ada. Satu Rahman Thayyib, yang lainnya. Subhanallah, ini perlunya kita menanya. Kalau kita mobil membawa barel, coba mobil baik apa tidak? Bukan sekedar kita beli. Menanya dulu kepada orang yang ahli mekanik. Demikian juga, alhamdulillah, dengan banyaknya kami mendapatkan teman dari dokter ini, subhanallah, menanya, dokter ini dok, ini penyakit ini, subhanallah. Orang muslim ketika bertemu saudaranya, tidak enggan memberitahu. Saya sering tanya pada dokter Heru, hafizahullah ta'ala, dan juga dokter yang lain. Alhamdulillah ternyata dengan menanya ini, subhanallah Allah ta'ala memudahkan kita. Apalagi menanya masalah urusan din. Jadi kami berharap untuk ibu-ibu dan bapak, dengan nomor yang ada silakan bertanya. Sekiranya saya bisa menjawab, akan saya jawab. Karena kalau kita tidak tahu jalan tersesat, kita menanya. Tidak tahu barang itu orisinal atau palsu, kita menanya. Masalah urusan ibadah, wajib menanya. Nah, kita lanjutkan. Maka ia akan dilemparkan ke dalam neraka. Lalu aku bertanya, Hudzaifah menanya, wahai Rasulullah SAW, sebutkan ciri-ciri mereka kepada kami. Ya, Rasulullah ditanya, wahai Nabi, sebutkan ciri-ciri mereka kepada kami. Siapa dai yang mengajak kami ke neraka itu? Beliau menjawab, mereka itu adalah kaum yang sama kulit. Maknanya orang Islam. Nah, ya. Beliau menjawab, itu adalah dai-dai itu orang Islam. Bukan orang Nasrani. Bukan orang Yahudi. Kalau orang Nasrani, Yahudi kita tahu. Tidak mungkin kita akan mendengarkannya. Atau orang Buddha, atau ateis. Kita tahu. Tapi justru yang menyeret manusia menyesatkan ini, orang Muslim yang bisa baca Al-Quran. Bisa baca hadis. Nah, ya. Nah ini fitnah yang muncul pada zaman sekarang ini kaum muslimin dan muslimat. Makanya kita harus banyak menanya. Sekali lagi mari kita nanya. Silakan para asatidz merasa senang ditanya. Karena ingin membantu saudaranya. Ya. Jadi nanti kalau kita melihat di YouTube siapa yang boleh kita dengarkan seperti Ustadz Firanda boleh. Ya. Yang Ustadz Syafiq Basalama boleh. Ya, yang lainnya boleh. Tetapi kalau kita tidak kenal, tanya dulu. Kalau kita tidak kenal obat, kita menanya kok. Sampai saya sendiri kalau tidak tahu tentang obat, saya menanya. Karena menanya itu obatnya segala sesuatu. Nah,
Jadi dai yang mengajak ke neraka ini orang muslim. Bahkan kadang-kala sudah titel MA, titel dokter. Hati-hati. Dan bicara dengan bahasa yang sama. Maknanya bicara bahasa Arab, berdalil. Nah ini. Bahasa Arab itu dia baca. Dan dalilnya dia putar balikkan. Dalilnya betul, tapi penggunaannya salah. Sebagaimana orang memberi obat. Ini obat. Maksudnya obat untuk flu, tapi obat itu bukan untuk flu. Tapi obat itu untuk yang lainnya. Tentunya bahaya. Jadi kalau kita minum obat yang itu bukan untuk penyakit kita, bukan menambah kesehatan, malah tambah kita sakit. Nah ini juga begitu. Dia orang Muslim. Dan dia orang Arab. Bahasa Arab. Ya. Tapi menyesatkan umat. Hati-hati. Ya. Nah, untuk supaya kita tidak tertipu, ya, tidak kita tertipu, kita harus menanya, Ustadz, ini ada begini, bisa apa tidak? Orang ini bicara kok seperti ini, dia seorang ulama kok mengatakan Allah tidak ada. Agama itu sama. Bayangkan agama itu sama. Orang mengatakan agama itu sama, kafir. Karena Allah mengkafirkan orang Yahudi, mengkafirkan Nasrani. Baik. Ya. Lalu aku bertanya kembali, katanya Hudzaifah. Apakah yang engkau perintahkan padaku jika aku menjumpai hal itu? Nah, ya. Hudzaifah menanya, wahai Nabi, kalau saya menjumpai penceramah-penceramah, dia pakai bahasa Arab, dan orang Arab pula atau orang-orang pintar, dia berdalil, tapi mereka mengajak ke neraka, ya. Lalu sikap apa yang harus saya kerjakan ini? Ya. Aku bertanya kembali, apakah yang kau perintahkan padaku jika aku menjumpai dai seperti ini? Maka beliau menjawab, berpegang teguhlah kepada jamaah muslim dan imam mereka. Maknanya, carilah jamaah ahlus sunnah. Nah, ya. Sekarang alhamdulillah, ya, kita ini dai yang menyampaikan sunnah masih banyak. Kita bersyukur kepada pemerintah. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu. Kemudian kita berterima kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau itu penjelas kepada kita, dan juga bersyukur, berterima kasih kepada pemerintah karena sekarang dakwah ini oleh pemerintah. Subhanallah. Di Indonesia ini walaupun kita menjumpai macam-macam, berdakwah itu masih lapang. Kalau kita di Malaysia harus dikasih tag. Nah, ya, di Singapura dikasih tag. Khutbah tidak bisa leluasa. Tapi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di negeri kita ini, kita masih diberi kesempatan untuk bicara yang hak. Nah, dan alhamdulillah para pemerintah tidak ada menghalangi kita dakwah salaf. Karena tidak mengganggu pemerintah. Dakwah salaf memuliakan, menghormati pemerintah. Ya. Cuma kalau ada kesalahan-kesalahan, maka menasihati dengan baik. Karena manusia tidak lupa daripada kesalahan. Nah, jadi kalau sudah banyak dai-dai yang penyesat umat, katanya beliau, kamu cari dai sunnah. Nah, ya. Makanya kita sering bertanya, Ustaz, bolehkah saya mendengarkan kajian YouTube ini? Nah, gitu. Jangan diam kita. Karena dai-dai yang bukan sunnah itu bahasanya menarik. Nah, bahasanya menarik. Karena Allah berfirman, zukhrufal qawli ghurura. Mereka itu pakai bahasa-bahasa yang menipu. Tapi kalau dakwah sunnah, haram dikatakan haram. Makruh ya makruh, halal ya halal. Tidak ada bahasa basi. Tidak ada bahasa yang harus dipelintir, tidak ada. Nah, jika mereka tidak mempunyai jamaah muslim dan imam, maknanya kalau kita tidak menjumpai para dai sunnah, tidak ada. Yang menyampaikan tauhid tidak ada. Yang menyampaikan sunnah tidak ada. Apa katanya? Nah, maka jauhilah semua golongan tersebut. Meskipun kamu harus menggigit batang pohon. Sampai kematian menjemputmu. Dan kamu masih tetap dalam keadaanmu. Yaitu keadaan yang benar. Nah ini kalau sudah dunia ini tidak ada ulama salaf yang berdakwah. Ya. Para ulama-ulama dibunuh. Na'udzubillah min dzalik. Ulama-ulama tidak boleh bicara, harus pakai tag mereka, harus
mengerjakan kesyirikan, maka kita wajib pergi dari kota itu. Kita pergi ke gunung dengan membawa binatang ternak kita sampai kita mati untuk menyelamatkan akidah kita. Ya, ini fitnah yang nomor 2, fitnah penyesat umat bermunculan. Sekali lagi, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, kita harus sering bertanya. Ya, setiap penampilan berdakwah, yang ini bagus. Dari mana kita menilai itu bagus? Dari mana kita menilai itu benar? Kalau seorang dokter ini obat cocok untuk penyakit ini, betul. Karena dia tahu mempelajari obat. Tapi kalau orang awam mengatakan ini obat ini baik, tidak menerima karena dia awam. Ya, kalau seorang dokter keliru dalam menyampaikan obat akan berbahaya, bagaimana seorang, yaitu orang mengaku alim, tapi dia penyesat umat, bahayanya lebih besar. Yang nomor berikutnya, 3. Fitnah pembunuhan. Fitnah subhat kerancuan. Fitnah syahwat dan juga kemaksiatan. Ini juga menyebar. Nah ya. Banyak sekarang pembunuhan, fitnah subhat kerancuan, fitnah syahwat ya. Kesana kemari orang melampiaskan syahwatnya. Dan juga fitnah kemaksiatan ya. Ini semuanya akan kita ketahui kalau kita berilmu. Sebagaimana seorang dokter akan tahu ini penyakit kalau dia berilmu. Orang awam tidak tahu penyakit. Orang awam menanya kepada dokter. Maka fitnah subhat, fitnah syahwat, fitnah kemaksiatan, kita harus sering bertanya kepada orang punya ilmu. Karena dia bidangnya. Mana hadisnya? Dijelaskan oleh Sahih Muslim an Anas bin Malikin. Qala ala uhadditsukum hadisan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yuhadditsukum ahadun ba'di sami'tu minhu inna min asyratis sa'ati ay yurfa'al ilmu wa yadhharal jahlu wa yaswaz zina wa yusrabal khamru wa yadhhabar rijalu wa tabqan nisa'u hatta yakuna li khamsina imratun qayyuman wahidun. Artinya dari Anas bin Malik. Anas bin Malik itu adalah yaitu pernah membantu beliau sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Membantu beliau. Membantu Nabi. Dia berkata, ketahuilah saya akan memberitahukan kepada kalian, kata sahabat Anas, hadis yang pernah saya dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana tidak akan ada seorang pun yang menceritakan kembali kepada kalian sepeninggal saya kelak. Ini menunjukkan keutamaan sahabat Anas. Mendengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang lain tidak mendengar. Jadi orang paling akrab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling banyak hadisnya, paling banyak ilmunya. Di antaranya adalah sahabat Anas. Baik. Beliau telah bersabda, beliau ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda-tanda kiamat, perhatikan di sini, ukhti wa ikhwan, ya. Di antara tanda-tanda kiamat adalah hilangnya ilmu. Maknanya ilmu keislaman. Sekarang mulai bermunculan. Ya. Orang disibukkan masalah urusan yaitu dunia. Disibukkan urusan yang lainnya. Kalau sudah orang sibuk masalah urusan dunia, hilang ilmu. Makanya kita ini harus rutin menuntut ilmu. Ya. Kalau kita tidak rutin menuntut ilmu akan lupa. Makanya antum sebagai dokter, kenapa tidak lupa? Karena setiap hari menghadapi pasien, membaca kitab, obat-obat apa yang layak disajikan kepada orang sakit. Nah, itu ilmu dunia kita bisa ingat kalau kita baca ulang, kalau kita praktikkan. Demikian juga ilmu masalah urusan din.
Ini kalau kita sering menuntut ilmu, kita akan ingat. Dan dengan mengingat menuntut ilmu ini, kita akan bisa beramal. Ya, satu, hilangnya ilmu. Jadi ilmu agama sudah jarang orang mau belajar. Yang nomor dua, maraknya kebodohan. Kalau orang sudah tidak menuntut ilmu din, berarti bodoh. Yang nomor tiga, merajalela perzinaan. Nah ini, kalau dulu orang berbuat zina itu bisa diketahui. Sekarang dengan yaitu sistem yang canggih, dengan lewat internet, lewat HP, dan banyak orang kaya bisa lihat ya, di mana saja dia berbuat jahat, di hotel, di tempat yang lainnya. Karena apa? Sarana terpenuhi hubungan satu sama lain. Nah ini fitnah yang menimpa sekarang. 30 tahun yang lalu tidak ada, yaitu seperti ini. Adanya biskup, itu tempatnya jauh-jauh. Sekarang biskup tidak perlu, karena internet itu bisa dilihat di dapur. Internet itu bisa dilihat di jalan. Dan kalau kita lihat internet, banyak fitnah-fitnah yang tampil di dalam Android kita. Nah kita harus waspada. Tapi manfaatnya internet juga banyak kalau kita bisa menggunakan, ya, menanya, mencari obat, mencari alat bisa. Tapi kalau kita salah menggunakannya, syahwat akan tampil di sini. Nah, kemudian juga nomor 4, banyaknya orang minum minuman keras. Nah, ya. Ini fitnah akhir zaman. Pertama, ilmu din sudah tidak disenangi oleh orang. Yang nomor 2, kebodohan yang menyebar. Kalau sudah kebodohan yang terjadi kerusakan, yang terjadi huru-hara, yang terjadi pembunuhan. Yang nomor 3, merajalela perzinahan. Apalagi sekarang ada obat-obat untuk pencegah hamil. Nah, inilah yang harus kita jaga. Tanpa kita belajar seperti ini, kaum muslimin wal muslimat, kita tidak akan tahu, yaitu fitnah di akhir zaman. Kemudian juga berkembangnya, yaitu perzinahan. Banyaknya orang-orang yang minum minuman keras dan dikemas beberapa macam minuman. Berkurangnya, yaitu populasi kaum wanita. Sekarang jumlah kaum wanita ini, ya, kaum laki-laki, bukan wanita. Kaum laki-laki itu sedikit, kaum wanita yang banyak. Dan bertambahnya kaum wanita. Ya, kenapa laki-laki dia kerja, meninggal dunia, ada musibah, perang. Ya, ini akhir zaman yang harus kita pahami. Dan bertambahnya kaum wanita hingga akhirnya seorang pria akan menjadi penanggung jawab bagi 50 orang wanita. Maknanya seakhir zaman nanti satu laki-laki ini akan direbut oleh 50 wanita. Karena apa? Sudah banyak laki-laki yang meninggal dunia. Nah, sekarang sudah mulai ini. Inilah fitnah yang digambarkan oleh beliau, ya. Jadi jumlah kaum laki-laki sedikit, jumlah laki-laki perempuan banyak, dan banyak laki-laki yang belum mau menikah. Satu. Minuman-minuman keras menyebar ke sana kemari, baik yang dikemas dengan yaitu ya obat ini, obat itu, pil ini, pil itu. Perzinaan ke sana kemari. Ya, leluasa. Dan orang gampang sekali. Inilah dunia modern. Demikian juga kemudian nampak. Kalau orang sudah maksiat, mesti tidak mau beribadah. Nah, ini termasuk fitnah akhir zaman yang harus kita paham. Berikutnya. Umat Islam rakus dunia. Nah, ya. Takut mati kelaparan. Sehingga meninggalkan agamanya. Ini juga fitnah yang menyebar pada akhir zaman. Beda dengan zaman Rasulullah SAW. Zaman para sahabat. Mereka berteman dengan sahabat. Dan dulu itu orang itu mencari rezeki, sisa-sisanya ibadah. Sekarang tidak. Orang itu beribadah, sisa-sisanya mencari rezeki. Beda jauh. Dulu itu orang itu beribadah dulu. Setelah ibadah baru dia mencari rezeki. Sekarang tidak.
cari rezeki dulu sekian banyak jam, ketika sudah capek mau sholat malas, kata mengantuknya. Nah ini fitnah yang muncul pada akhir zaman. Kita baca dulu hadisnya. An Saubana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushikul umamu an tata'a alaikum kama tata'al ukulat ila qas'atiha faqala qailun wa min killatin nahnu yawma idin qala bal antum yawma idin kasirun walakinnakum husa'un kahusa'il sayli wala yanzi'anna Allah fi suduri aduwikumul mahabata minkum wala yakdhifanna Allah fi qulubikumul wahna faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahdu qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini fitnah yang nomor 4. Orang itu ambisi dunia takut mati. Ya, ambisi dunia. Padahal kita dibutuh kepada dunia hanya sedikit. Bayangkan kita punya mobil 10 dipakai 1. Punya rumah 6 yang 1 dipakai. Ya, kita masak 100 makan yang dimakannya 2-3. Kebutuhan kita dunia itu sedikit, tapi rakusnya kita yang banyak. Sehingga karena rakus itu meninggalkan ibadah. Bayar orang membutuhku mulai pagi sampai jam 10 malam. Padahal yang dibutuhkan di perutnya itu hanya 3 piring, 2 piring. Apalagi orang sudah lanjut usia, ingin diet sih dia. Baik, artinya kita baca artinya. Dari Sauban itu sahabat Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hampir bangsa-bangsa memperebutkan kalian. Ya. Hampir orang kafir itu hanya bukti tak itu maknanya. Hampir bangsa orang kafir Yahudi Nasrani itu akan merebut umat Islam. Layaknya memperebutkan makanan yang berada di mangkok. Jadi orang Islam itu akan diperangi oleh orang kafir seperti orang lapar menjumpai hidangan makanan. Ya, bayangkan kalau orang lapar menjumpai makanan, subhanallah. Tidak perlu ditangguhkan 5 menit, langsung dimakan itu. Nah, di akhir zaman umat Islam ini akan dikeroyok, dan akan dibunuh. Akan dikalahkan orang kafir yang minus jumlahnya. Orang Islam banyak. Makanya di sini nanya, seorang laki-laki berkata, apakah kami waktu itu berjumlah sedikit Nabi? Kenapa kami dikeroyok orang Yahudi Nasrani? Apakah kami waktu itu jumlahnya sedikit? Dia menjawab, bahkan jumlah kalian pada waktu itu sangat banyak. Ya. Orang-orang sekarang marah-marah selalu macam yang macam ya. Pasarnya satu masuk banyak. Masuknya selalu ramai sedikit. Insya Allah itu baru Islam kaum muslimin mulai menang panjang kebakaran. Kalau kita tidak berani menuju seperti ini akan tertarik oleh mereka. Baik. Kita lanjutkan. Namun kalian seperti tubuh di genangan air. Umat Islam berada seperti orang air yang di pinggir pantai. Gagal kali. Ya. Itu kalau lapar, tidak ada teman air datang. Dijumlahnya banyak, tidak ada lagi. Sungguh Allah akan berasa takut kepada kalian. Allah akan berasa takut kepada kaum muslimin. Karena apa? Karena yang baik ibadahnya dan akan menanamkan kalian lawan. Jadi kalau umat Islam beribadah mayoritas dia tidak memberi ilmu, tidak mau beribadah dengan kelompok yang sedikit. Yang dia berpegang pada hawa nafsunya. Nah, yang benar orang Islam cuma membaca dalam bahasa ini.
Seorang berkata, Rasulullah SAW, apa itu Al-Quran? Dia mengatakan, cita-citanya ini ada takut mati. Ini penyakit kalau misalnya pada zaman sekarang. Cita-citanya kalau orang sudah rasa dunia, mesti tinggal ibadah. Ada firman al-halal mumakafur hatta zulul maqabir. Dalam surat yang At-Takasur itu. Tidak saya sebutkan di situ. Kalau mencari wanitanya itu akan melalui kamu yang berbeda. Makanya kita ini ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara dan saudari, waktunya sholat. Ya. Waktunya menuntut ilmu, waktunya kerja kita kerja, waktunya istirahat kita istirahat, waktunya baca Quran, waktunya ta'lim mari kita ta'lim, supaya kita hidup dan dari diri di bawah Allah. Ya. Jadi penyakit yang menyebabkan kaum muslimin ini bukan rakus ibadah, pada rakus niat sehingga halal dan ambil saja. Kalau orang sudah mengambil jalan yang haram, berpikir harus mesti akan menjauhi ibadah. Baik, kita lanjutkan. Nomor 5. Umat ini akan pecah belah menjadi beberapa golongan. Nah, ya. Umat ini akan pecah belah menjadi beberapa golongan. Lanjutkan di sini. Dan ini kita saksikan. Orang-orang itu mestinya satu golongan, tapi ini ada organisasi, ada ini. Nah itu. Berdasarkan hadis Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israila iftaraqat ala ihda wa sab'ina firqatan. Wa inna ummati sataftariqu ala sintain wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahidatan wa hiyal jamaah. Artinya, dari Anas bin Malik dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Bani Israel ahli kitab, telah terpecah belah menjadi 71 golongan. Ya. Orang-orang ahli kitab berpecah belah menjadi berapa? 71 golongan. Dan sesungguhnya umatku itu umat Islam, akan terpecah belah menjadi 72 golongan. Bahkan di hadis 73. Jadi banyak perpecahannya kaum muslimin daripada orang Yahudi Nasrani. Dan itu betul, ya. Salatnya beda, zikirnya beda, ya. Macamnya beda. Padahal orang Islam. Kenapa mereka berbeda? Karena mereka mengikuti hawa nafsu. Nah, seluruhnya akan masuk neraka kecuali satu golongan. 73 ini masuk neraka kecuali satu. Nah, siapa satu ini kaum muslimin wal muslimat? Yaitu golongan jamaah, maknanya ahlus sunnah wal jamaah. Yang selamat dari api neraka orang yang mempelajari ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mempelajari ilmunya Al-Quran, mempelajari ilmunya para sahabat lalu diamalkan, ini golongan yang selamat. Jadi kita ini kalau di studi banding 72 itu ahli bid'ah, yang satu ahli sunnah. Banyak mana? Banyak 72. Makanya kita kaum muslimin wal muslimat kalau berpegang dengan sunnah sedikit jumlahnya. Yang banyak itu ahli bid'ah, orang maksiat. Bayangkan berapa banyak orang menyampaikan Islam dengan cara kebedaan. Yang masuk masjid secara sunnah sedikit. Yang ramai-ramai kemaksiatan orang muslim yang menyambut. Inilah fitnah di akhir zaman. Jadi kalau kita sekarang ingin mencari kelompok yang banyak, tidak mungkin. Karena beliau mengatakan umatku ini akhir zaman berpecah belah menjadi 73. 72. 73 sama. Yang benar satu. Yang tidak benar itu 72. Bayangkan kalau kita punya beras ya, gabahnya itu 72, yang berasnya satu nggak kelihatan. Dan yang satu ini akan dimusuhi oleh 72. Kalau kita berpegang kepada sunnah, tetangga tidak senang dengan kita. Ya. Orang-orang tidak mau menyapa kita, kita dikatakan teroris.
Kita dilarikan aliran yang keras. Nah, padahal kita itu yang kita baca ya ini. Nah, dan terakhir ya. Dijelaskan pula di sini, umat ini akan mengikuti jejak ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Ya. Dan ini betul, sekarang berapa banyak orang Muslim mengatakan Yahudi saudara kita. Ya. Orang Nasrani saudara kita. Dari mana mereka mengatakan orang Yahudi saudara kita? Bukan kalau mengatakan waqalatil yahudu Uzair bin Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anaknya Allah. Orang Muslim mengatakan Allah tidak punya anak. Walam yalid walam yulad. Orang Nasrani mengatakan Isa anaknya Allah. Tapi mereka mengatakan para orang-orang yang kecanduan uang ini, ya, yang ambisi dunia, itu saudara kita. Orang Yahudi kan punya nabi seperti kita, punya kita seperti kita. Tapi Allah telah menjelaskan agamanya Rasulullah SAW adalah agama Islam. Sedangkan agama mereka agama syirik. Nah, di sini dijelaskan bahwa umat ini kaum muslimin wal muslimat akan mengikuti jejaknya orang dulu. Ya. Akan mengikuti jejaknya orang Yahudi, akan berkawan dengan orang Yahudi, akan berkawan dengan orang Nasrani. Padahal jumlahnya sedikit, orang Islam mayoritas. Tetapi berganding dengan mereka, terutama para tokohnya. Ini kalau kita tidak taklim, kita tidak tahu. Nah, bahwasanya nomor 6, umat ini akan mengikuti jejak ahli kitab Yahudi dan Nasrani dengan dasar hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. An Abi Hurairah taqala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sunana man kana qablakum ba'an bi ba'in wa dhira'an bi dhira'in wa shibran bi shibrin hatta law takhalu fi juhri dhabbin la takhaltum fihi. Qalu ya Rasulullah al-yahudu wan nasara. Qala faman idzan. Nah, ya. Ini hadisnya Muslim. Dijamin kesahihannya. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu masa, ya, akan datang suatu masa atau suatu zaman, kelak saat kalian akan mengikuti jalannya orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, selengan demi selengan, dan selangkah demi selangkah. Ini pemberitaan beliau. Akan datang waktu umat Islam ini akan pindah agamanya, caranya sejengkal, sehasta, selengan. Bukan langsung balik agama. Tapi sedikit demi sedikit. Karena kalau sedikit demi sedikit tidak terasa. Nah, inilah keadaan umat pada zaman sekarang. Bahkan sampai ketika mereka masuk ke dalam lubang biawak. Taruhlah mereka masuk ke lubang biawak. Karena sulitnya, kalian umat Islam pasti akan mengikuti masuk ke dalamnya. Nah, ini sudah fakta, sudah bukti. Berapa banyak orang Islam memuji orang Yahudi. Memuji orang Nasrani. Kepada saudaranya dicaci maki. Kepada saudara, oh, ini teroris katanya. Ini aliran keras. Tapi kepada Yahudi, kepada Nasrani, dia senang. Padahal itu musuh Allah. Mana dalilnya? Walan tarda angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak saya tulis di sini karena lupa saya. Tidak akan ridho kepadamu, wahai Nabi, orang Yahudi dan Nasrani itu, kecuali kamu mengikuti agama mereka. Itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Berarti musuh kaum muslim itu Yahudi Nasrani. Kita harus jelas. Itu bukan kawan, itu musuh. Yang Allah telah menjelaskan di dalam ayat yang lain, surat Baqarah juga. Ya. Tapi sekarang banyak orang Islam memuji orang Nasrani. Orang Yahudi, saudara sendiri katakan ini radikal, ini orang-orang keras katanya, ini pemfitnah. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana dakwah salaf dikatakan pemfitnah? Seperti ini yang kita sampaikan. Nah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah SAW, apakah mereka itu orang Yahudi dan Nasrani? Maknanya umat ini akan mengikuti orang-orang sebelumnya. Apakah itu yang dimaksudkan orang Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, lalu siapa lagi kalau bukan mereka? Subhanallah kaum muslimin. Apa yang dijelaskan oleh beliau sekarang
tidak berselisih dari kenyataan umat Islam yang luntur agamanya. Dipujinya orang Yahudi, dipujinya orang Nasrani. Ini bukan orang kita saja. Termasuk orang-orang Arab yang sifatnya jahil juga begitu. Ya. Padahal Allah telah menjelaskan itu musuhnya kaum muslimin. Itu orang kafir, bukan orang muslim. Menjadikan Uzair anak Allah. Orang Islam menjadikan Allah Ta'ala sebagai ilah kita. Allah lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Orang Nasrani menjadikan Isa anak Allah. Bagaimana seorang Tuhan punya anak? Tapi karena dunia seperti ini fitnahnya, sehingga mereka memuji musuh, menghina orang Islam. Yang terakhir, ya, itu hampir sama, mungkin bisa dibaca sendiri gitu ya. Dan juga, nah itu nomor 8, saya loncati. Nomor 8. Nomor 8 karena sangat penting sekali. Muncul para tokoh penyesat umat. Nomor 8 itu. Akhir zaman akan ada tokoh-tokoh kaum muslimin. Tapi dia menyesatkan umat. Hati-hati. Ya. Jarang dokter menyesatkan umat. Karena dokter banyak kawannya. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum al-a'immatul mudhillun. Nah, Rasulullah SAW bersabda, nah, Rasulullah SAW berpesan kepada kami, kepada Abu Darda, sahabat, sesungguhnya yang paling aku takutkan, perhatikan katanya beliau, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah para pemimpin yang menyesatkan umat. Nah, ya. Kalau orang awam mau menyesatkan umat itu masih lumayan. Karena kita tidak ikut awam. Tapi kalau itu tokoh agama, mengatakan agama itu sama. Kalau orang awam, kita tidak ambil kesimpulan orang awam. Tapi kalau tokoh ulama, ini tokoh ulama, oh agama itu sama. Yahudi, Nasrani juga agama Islam. Ini muncul di akhir zaman. Ternyata Rasulullah SAW sudah bersabda sekian ribu tahun sebelum kita yang menyaksikan keadaan ini. Begitulah, ikhwani wa akhwat kaum muslimin wal muslimat, ya, beberapa hal yang perlu kita fahami dengan ilmu. Menuntut ilmu, Allah Ta'ala melapangkan dada kita. Semoga Allah Ta'ala selalu di atas senantiasa memberi petunjuk dan taufik kepada kita semuanya. Baik, waktu tinggal sedikit. Mungkin kalau ada 1 atau 2 pertanyaan, silakan bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fikum. Untuk sesi pertanyaan, ini di kolom chat belum ada, Ustaz. Ya. Mungkin saya izin tanya 1 pertanyaan ya, Ustaz. Fadal, monggo. Saya tertarik tadi dengan statement Ustaz. Ini kan kalau ada orang yang berpendapat bahwa pluralisme agama itu Ustaz, betul. Wahdatul Adyan itu, menyamakan agama dengan berlandaskan, namanya ini Ustaz, saya pernah dengar surah itu, innalladzina amanu walladzina hadu wa nasara wasabiina wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir, itu apa? Iya. Ajruhum inda rabbihim, bahwa orang Yahudi, Nasrani dan Sabiin itu akan mendapat ganjaran dari ganjaran baik dari Tuhan gitu. Itu pripun Ustaz? Apakah itu di nasih mansuh apa pripun Ustaz? Mohon pencerahan Ustaz. Iya, jadi ayat itu memang betul kita baca. Tetapi orang-orang ahli kitab dulu itu tidak sama dengan ahli kitab sekarang. Ini harus kita pahami. Orang-orang kita pada zaman dulu Nabi Musa alaihissalam istiqomah mereka. Tapi sekarang ahli kitab itu menjadikan Allah punya anak. Wa qalatul yahudu Uzair bin Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Bagaimana Allah punya anak? Ini kafir. Kalau orang ahli kitab pada awalnya bagus dia. Itu dari Bani Israel. Ya, yaitu umatnya Nabi Musa alaihissalam pada zaman dulu.
Nah, sekarang kita lihat orang ahli kitab musuh utama pada kaum muslimin. Kalau kita lihat di beberapa tempat kaum muslimin dibantai oleh mereka. Ya, cuma kita tidak tahu sejarah. Jadi ayat itu untuk orang-orang yang dahulu. Kalau sekarang ahli kitab itu mau betul-betul seperti dahulu, tidak akan musuh kaum muslimin. Dan tidak akan memperanakkan Allah. Orang Nasrani juga begitu. Bagaimana Nabi Isa dikatakan anak? Kenapa Nabi Isa alaihissalam disalib? Nah, mustahil seorang Tuhan punya anak. Nabi punya anak itu adalah makhluk. Kalau Allah Ta'ala disamakan dengan makhluk, ya jelas dia kufur. Memang begitu. Bagus apa yang antum sampaikan ini, ya. Karena mereka akan mencari ayat-ayat mutasyabihat supaya bisa diterima oleh orang banyak. Tapi walantar angka Yahudi dan Nasara dan tidak akan ridho Yahudi dan Nasara kalau mengikuti agama itu tidak akan dalam media sosial. Tidak tampil. Kata tasir menal kita lau yarutunakum min ba'di imanikum kufar. Banyak ahli kitab yang ingin memurtadkan kamu setelah kamu masuk Islam, tidak tampil dalam media sosial. Makanya kita ini muslimah menuntut kita nggak bisa. Kalau ada seperti itu, jangan kita dengarkan. Sumpah pikiran kita. Kita hanya mendengar dan bertemu saja. Bayangkan antum seorang dokter, tidak semuanya orang bisa kita dengarkan. Ini ahli pimpinan saya. Kita dengarkan. Tapi semuanya orang bicara tidak kita dengarkan. Bayangkan urusan kesehatan kita harus milih orang. Apalagi urusan tim yang itu berdasarkan wahyu. Jadi kami menghimbau kepada antum semuanya, saudara dan saudari kami, kita sekarang alhamdulillah orang-orang berpegang kepada sunnah masih ada. Islam itu iman pada Allah, malaikat, nabinya, rasulnya, hari akhir lainnya. Orang Yahudi tidak mengimani Nabi Muhammad SAW. Orang Islam mengimani Nabi Muhammad, Nabi Isa. Orang Yahudi tidak mengimani Nabi Muhammad SAW. Orang yang Nasrani tidak mengimani Nabi. Apakah itu Muslim? Subhanallah. Barakallahu fikum. Bayakum. Di apa? Dinasa juga dengan pembayaran Islam ya Ustaz. Islam Medina, siapa yang mencari agama ditolak. Kajian sore hari ini sangat bermanfaat sekali bertukar iman akidah kita. Kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majlis. Allah khair Ustaz, terima kasih. Coba kembali ke kajian dari KVFKUA minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.